Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di acara Kultum, kuliah tunggu maghrib sambil tunggu kita cari ilmu. Oke, seperti biasa, seperti kemarin kita bersama dengan Ustadz Hafiz. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Nah, gak kerasa kita. Antum gimana, sehat? Alhamdulillah, anda sehat. Alhamdulillah. Gak kerasa kita udah menjalani 1 hari. Iya benar. Alhamdulillah ya. Masih Gimana, nggak berasa Ustadz? lah. Gak berasa ya. Nanti ujiannya itu adanya di akhir-akhir. Di akhir-akhir biasanya tuh 10 hari terakhir ya, Iya, paling rawan. paling rawan tuh Soalnya ya. di situ juga udah pada mikirin beli baju baru, Di baju baru. mikirin beli kue nastar. Beli kue nastar nggak cuma beli, kalau dijajalin juga. Kan itu bisa membatalkan puasa. Itu dia, cobain gitu. Aduh, nah mumpung masih hangat nih puasanya Ustaz, mumpung masih hangat, masih kedua ya, Betul. pengen kedua kita membahas tentang niat puasa. Niat puasa. Niat puasa Ustaz, jadi kan banyak perdebatan gitu kalangan-kalangan kita ini, sama kita kan awam ya, nggak tahu. Nah jadi kita tanya nih ke pakarnya, tanya ke yang punya ilmunya nih, kayak Ustadz Hafiz ini ya, gitu. Jangan tinggi-tinggi. Jatuhnya sakit. Oh gitu, enggak Ustadz, bener Ustadz. Ini Ustadz, perlu enggak sih kita itu baca niat puasa? Ya, Oke. gitu. Perlu nggak kita baca niat puasa? Jadi sebelum kita masuk kepada jawaban perlukah atau tidak itu, membaca niat puasa. Nah, jadi kita kudu tahu dulu, setiap pekerjaan itu kalau ingin mendapatkan nilai pahala itu mesti ada yang namanya niat. Ya, Mesti ada yang namanya niat. Dan fungsinya niat juga itu untuk membedakan antara ibadah dan pekerjaan yang bukan ibadah. iya, Gitu. Contoh, kita setiap hari kita mandi nggak sih? mandi lah. Mandi. Iya, Kalau di hari Jumat tuh sebelum Jumat kita mandi nggak? Mandi kan? iya, Di situ kita niat mandi sunnah hari Jumat. Kan seperti itu. Nah, yang niat mandi sunnah pada hari Jumat, nah itu mendapatkan pahala. Tapi mandi-mandi kita yang tanpa adanya niat, yang setiap hari kita lakukan itu, nah maka itu hanya sebuah kegiatan biasa saja, tidak ada nilai ibadah di dalamnya. Nah makanya untuk supaya pekerjaan kita itu ada nilai ibadahnya, nah bagaimana? Adanya niat. iya. Umpama makan itu kan mubah-mubah saja, boleh makan, boleh tidak. Tapi kalau kita makannya itu dengan niat, ya Allah, saya niat makan ini supaya saya kuat untuk melaksanakan ibadah kepadamu. Nah, itu makannya yang semula hukumnya mubah-mubah saja, jadi ada pahalanya. Oh berarti niat ya, Urgensi, penting niat ya. urgensinya niat. Urgensinya niat. Berarti kita harus niat katanya. Kudu. Harus. Karena ada satu makalah seperti ini. Kam min a'malid dunya asbahat a'malal akhirah bihusnin niyah. Wa kam min a'malil akhirah asbahat a'malad dunya bisu'in niyah. Berapa banyak perbuatan yang rupanya ini perbuatan duniawi. Contoh, mencari uang. Itu pekerjaan dunia atau pekerjaan akhirat? Dunia dong, Iya, maksudnya. Makan, mandi, itu kan pekerjaan duniawi, tapi bisa kita sulap menjadi sebuah perbuatan yang berbentuk perbuatan akhirat. Bagaimana caranya? Bihusnin niyah, dengan bagusnya niat. Jadi kita nyari duit tuh kita niatin, ya Allah, saya niat berangkat kerja pada hari ini itu agar supaya saya mendapatkan uangnya itu bisa saya sedekahkan per minggunya atau per harinya. Nah itu rupa perbuatannya perbuatan dunia, tapi dapat berubah menjadi amalan akhirat. Sebab lantaran apa? Bihusnin niyah. Jadi ya berarti penting banget Ustaz ya niat ya. Penting. Nah begitu juga Bang, ada nanti perbuatan akhirat rupanya
pekerjaan ini pekerjaan akhirat, tapi bisa berubah menjadi pekerjaan dunia. Iya. Kayak gimana contohnya? Gimana itu? Nah, orang melaksanakan sholat tahajud malam-malam, Oh, kemudian iya. diupdate status. Update status. Alhamdulillah, Habis tahajud nih. habis tahajud, ayo ukti kita tahajud gitu seumpama. Kita balas, nggak nanya. Kayak gitu, maksudnya dia mengekspos pekerjaan ibadah akhirat. Itu kan sholat tahajud itu kan ibadah akhirat, tapi bisa berubah menjadi perbuatan dunia. Artinya nggak ada nilai pahalanya. Sebab karena apa? Bisuin niat. Sebab jeleknya niat yang ada pada si pelaku. Makanya kalau kita melakukan satu amalan ibadah, kalau bisa jadi publis. Biarin ibadah kita itu, kebaikan kita tuh menjadi sebuah rahasia kita dengan Allah. Bisa banget itu. Nah, makanya banyak sekarang itu amalan-amalan terhapus lantaran status. Amalan terhapus karena status. Tanpa disadari. Ngerjain ibadah banyak-banyak update. Alhamdulillah akhirnya sore ini nggak apa-apa dah buka pakai risol doang. Itu dia puasa sunnah. Niatannya sih nggak pengen diketahuin, tapi dengan cara dia mengupdate status kayak gitu, mempublis, ya berarti kan orang-orang pada tahu. Pada tahu kalau dia puasa ya. Lain halnya kalau niatannya itu untuk mentarget, memotivasi orang lain agar supaya orang lain juga melaksanakan perbuatan ibadah. Kalau itu mah no problem. Tapi yang saya pertanyakan, kira-kira bisa nggak kita niatan kita tuh ngupdate status itu murni karena pengen mengajak orang lain? Ada nggak bisa nggak 100% murni gitu? Nggak bisa kan, pasti ada embel-embelnya gitu. Walaupun sedikit persen, tetap saja Aja ya. amalan terhapus lantaran status. Masya Allah. Nah, kemudian juga ada sabdanya Nabi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sebuah amalan itu direken ibadah atau tidaknya itu tergantung dengan niat. Ya, berarti teman-teman nih harus niat dulu ya kalau puasa Sat, ya. Betul. Nah, selanjutnya ini Sat, untuk lafal. Lafalnya kan yang sering kita dengar itu nawaitu sama wadin ada di syahri Ramadan hadis Nabi Ta'ala gitu kan. Nah, sebenarnya emang itu sudah dibakukan seperti itu atau waktu zaman Nabi tuh nggak pernah gitu atau gimana? Oh, Itu dia tuh, gimana itu Sat? oke, baik. Nah, kalau permasalahannya masalah talafuzun niat, melapazkan niat, kita mesti tahu niat itu yang mana sih? Kan tadi kita udah bahas tuh kewajiban seseorang apabila ingin berpuasa maka dia mesti berniat. Niat. Nah, niat itu yang mana sih yang diwajibkan? Apakah yang tadi nawaitu sama godin sampai seterusnya, atau yang mana? Nah, pertama, kalau kita mentalafuzkan niat itu kayak nawaitu sama godin ilho, nah itu hukumnya sunnah. Yang wajibnya yang mana? Yang wajibnya itu ketika kita talafuz niat, hati kita berjalan mengartikan daripada arti dari nawaitu soma godin. Nawaitu soma godin an adai fardhi syahri. Nah, hatinya jalan, ya Allah saya pun niat puasa di bulan ini itu karena Allah Ta'ala. Jadi yang jalan itu, yang diwajibkan itu ucapan yang ada di dalam hati. Adapun talafuznya niyah, mengucapkannya nawaitu shauma ghadin, nah itu adalah sebuah kesunahan. Tapi ya lagi-lagi kesunahan juga. Kenapa kalau sunnah berarti boleh dipakai boleh enggak? Ya betul. Tapi untuk teksnya itu Ya memang sudah begitu. Jumhur ulama seperti itu. Ulamanya itu jumhur ulama ya. Ya. Nah, tapi sebaiknya kita talafuzkan niat nawaitu shauma ghadin atau diam, yang penting hati niat bahwasanya dia berpuasa esok hari, ini niatnya di malam. Oh, niatnya di malam ya? Niatnya di malam. Tapi kenapa kalau di TV itu kenapa ditambahnya sebelum subuh? Ya, Gimana oke. itu? Nanti satu persatu. Ah, Nah, tadi dulu tuh. Tuh apa kita diem aja gitu? Kita niat tanpa talafuznya atau yang afdolnya seperti apa? Yang afdolnya itu talafuznya kita ucapkan, kita lafazkan nawaitu shauma ghadin. Nah, kemudian hati kita berjalan. Nah, fungsinya melafazkan niat itu membantu
respon hati agar supaya menjalankan arti daripada niat nawaitu sauma ghadin. Gitu. Jadi mulut mah berucap, hati kayak mentranslate, mengartikan. Nah itu yang afdol kayak gitu. Talafuz juga hatinya bergerak untuk menerjemahkan dan meniatkan apa yang tadi dilafazkan. Nah berkaitan dengan pertanyaannya Bang Ahmad yang tadi, kenapa tuh kalau di TV sebelum subuh? Nah berarti ini berkaitan dengan pertanyaan sebetulnya niat berpuasa itu kapan dilafazkannya atau kapan kita sih niat berpuasa itu? Waktunya ya, waktunya kapan? Nah niat berpuasa kalau mazhab kita, mazhab Syafi'i, niat puasa itu mesti diinepin. Ente paham diinepin nggak? Paham. Artinya kudu nginep niatnya Gitu, ya. di waktu malam. Nah biasanya juga tuh kalau kita sholat raweh tuh ba'da sholat raweh kan ada tuh yang imamnya nanti ngebimbing buat mentalafuzkan niat untuk niat puasa esok harinya. Nah itu yang bagus begitu. Bagus kayak gitu. Karena kalau jumhur ulama Syafi'i itu tidak bisa sekali niat di awal bulan di awal puasa tuh di malam pertama taraweh dia niat satu untuk seluruh bulan, nggak bisa. Untuk seluruh bulan maksudnya untuk satu bulan full itu untuk Imam Syafi'i nggak bisa buat Imam Nggak bisa. Syafi'i. Jadi per malam itu dia harus harus niat. Harus niat. Nah niatnya itu adanya di malam hari. Itu ada bahasa kalau fikih tabyitun niyah, menginapkan niat. Enggak ketika lain sama sholat bang. Kalau sholat itu kan ketika Allahu Akbar jalan aja pun niat sholat apa itu bertepatan dengan kita melakukan. Nah kan ada pengertian niat itu apa sih? Qasdu syai' muqtarinan bi fi'li, memaksudkan sesuatu terus dibarengin dengan perbuatan. Allah, ini kita udah kalau sholat gitu kan, Allah perbuatannya udah main, hatinya niat, jadi berbarengan. Lain sama puasa, puasanya mah ntar abis subuh mulainya, tapi dia niatnya udah dari malam karena inilah kekhususan berpuasa. Gitu. Jadi mesti tadi itu niat. Nah kemudian kalau ane tanya, emang ente bisa ngepasin mula puasa sama ente niat? Bisa nggak ente pas? Kan sulit, nggak bisa. Nah makanya itu mesti niatnya itu terlebih dahulu. Entah itu ba'da tarawih atau sebelum subuh lagi sahur gitu. Yang pasti sudah minum ya. Khawatirnya kalau sahur doang nggak makin minum, besoknya dia kuartek. Beli es. Berarti lebih bagus malam hari ya. Ya menginapkan niat. Kalau belum subuh Khawatirnya lupa, namanya baru bangun tidur. Lupa ya. Baru bangun tidur, makan, Tapi kadang-kadang tidur enggak lagi. itu ya, bukan berarti dilarang ya. Tapi boleh ya sebelum subuh itu. Boleh. Tapi kan ternyata tahu emak gua nih besok. Iya. Karena itu udah masuk hari itu. Nah, kalau masalah lapas itu no problem. Dalam arti kan tadi saya bilang, yang talafuz itu hukumnya sunnah. Yang penting di hati. Dia mencocokkan berarti. Gitu. Dia mencocokkan. Niatnya malam, esok hari. Niatnya sebelum subuh, hari ini. Gitu. Nah, gimana nih kalau misalkan kan biasanya kan biasa dibaca tarawih kan abis tarawih biasanya dia ada pemimpin tuh imam tuh kan nawaitu sama ghadin gitu kan. Nah tapi orang ini nggak ikut tarawih, otomatis dia nggak ikut dong baca niat ya. Dan besok paginya kesiangan tiba-tiba bangun, wah udah jam 5 nih. Iya. Nah itu gimana tuh Ustaz? Dia niat puasa tuh. Iya, dia boleh gak pas bangun langsung niat lah puasa gitu. Kan kalau kita puasa sunnah boleh ya kalau puasa Boleh, sunnah ya. kalau puasa Nah gimana sunnah. kalau puasa Ramadan kan wajib Tapi tuh? nggak boleh Nggak boleh? puasanya. Nggak boleh puasa? Nggak boleh, karena dia niatnya itu apa? Udah melewati dari sebelum azan subuh. Gitu. Tapi tetap dia harus yang namanya nggak makan. Menghormati orang yang Menghormati, ya. berpuasa, jangan mentang-mentang kesiangan niat gitu, kesiangan niat terus dia bilang ya udahlah makan aja seenak jidatnya, nggak bisa gitu. Itu katanya ulama Syafi'i begitu.
Bagaimana kalau seorang itu niatnya lupa, dia baru lihat di siang bolong, ya maka nggak bisa, Nggak bisa ya. nggak sah. Hanya Rasa itu, tuh. kudu memasang niat dari malam, harus menginapkan niat dari malam. Lebih afdol ya. Iya, supaya jaga-jaga kapan-kapan kita tidur itu bablas, nggak 12 sahur, nggak sahur. Kita meninggal ya. nggak meninggal. Oh, enggak kirain 12 sama meninggal gitu. Nggak bablas, maksudnya bablas dari apa namanya, kita nggak bangun sahur gitu kan. Oh, iya. Nah, itu lebih baik, atau sebelum tidur gitu kan, sebelum tidur kita niat. Niat dulu. Jadi andaikan kita bablas setelah subuh juga bangunnya umpama jam 5 kan sudah azan subuh, maka kita lanjut aja puasa. Boleh gitu ya. Boleh. Alhamdulillah banyak ilmu ya. Nah, mungkin nih terakhir ya. Mungkin ada tanya di kaum hawa. Boleh gak niat puasa itu niatnya gara-gara diet? Niatnya gara-gara Iya. diet. Kebetulan nih bulan Ramadan bisa diet deh gitu kan. Nah, itu gimana Ustaz? Puasanya sah apa enggak? Puasanya Kalau sah apa enggak? Ya kalau dia itu tidak mengerjakan sesuatu yang dapat membatalkan puasa, sah-sah saja puasanya. aja ya. Sah. Cuma nanti dia lebih didominasi sama niatan yang mana? Niatan puasa lillahi ta'ala atau niatan puasa lil diet? Gitu. Kalau yang mendominasi itu niatan puasa lil diet, wassalam. Kenapa wassalam tuh? Nihil. Nihil. Ya tadi yang ada bilang, berapa banyak perbuatan rupanya perbuatan akhirat tapi berubah menjelma menjadi perbuatan dunia sebab jeleknya niat. Gitu. Itu kan perbuatan akhirat. Puasa Ramadan apalagi, ya Allah wajib. Terus diselingin kalian diet. Ternyata lama-kelamaan dia merasakan tubuhnya ini berkurang gitu kan, kurusan. Makin kenceng niat dietnya, berarti kan lebih mendominasi. Nah, khawatir di situ tidak dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya buat para kaum hawa. Jadi jangan niatan puasa gara-gara diet ya. Iya. Jadi niat puasa itu karena lillahi ta'ala, bukan lil diet. Bukan Ya. lil diet, Iya. betul. Oke, Ustaz, terima kasih nih udah Oke, banyak sama-sama. ilmu yang kita bahas tentang niat haji itu. Ini ada kali 10 menit ya video ini, insya Allah. Iya, karena urgen. Urgensi Ramadan, urgensi puasa gitu ya. Ya, karena kita lagi berkaitan sama puasa juga, ibadah-ibadah yang lain bang mesti memperhatikan ini. Betul. Pokoknya setiap semua ibadah pasti diawali dari niat ya. Iya, ada niat. Tergantung dari niat. Oke, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Mudah-mudahan kita sehat selalu Ustaz ya. Amin ya Karena Allah. insya Allah 30 hari ini tahun Hafiz ya. Insya Jadi Allah. jangan sampai sakit nih Ustaz nih. Al-hazar layat faul qadar. Apa adanya? Kehati-hatian kita itu tidak bisa menolak akan takdir. Kita berdoa semoga kita sama-sama, saya, Bang Ahmad dan juga para pemirsa semua diberikan kesehatan oleh Allah Amin, Subhanahu amin, wa amin. Ta'ala. Oke. Terakhir saya ingin menyampaikan juga, bila pedang melukai tubuh masih ada harapan untuk sembuh. Nah, Tapi bila lidah melukai hati, tidak kemana obat dicari. Afwan. buat deh. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe, di like juga. Kalau ada pertanyaan silahkan ditaruh di komentar ya. Insya Allah kita besok ketemu lagi. Sampai ketemu di episode berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata salah. Dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.